Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kholik. Saya perwakilan dari Kabupaten Lebak, Banten. Latar belakang saya, saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Kegiatan saya sehari-hari sedang mengemban bisnis wedding organizer. Terima kasih. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maura Fadilah. Saya delegasi dari Kabupaten Lebak di Kecamatan Rangkas Bitung. Saya merupakan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Oke, baik teman-teman semua. Jadi pemilihan Duta Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini mengalami beberapa tahap, di mana yang pertama ada tahap seleksi administrasi ya, karena para finalis ini melakukan pendaftaran secara online lewat Google Form dengan menyertakan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh panitia. Setelah itu keesokan harinya ada Google Meet ya. Iya. Ada Google Meet untuk pembukaan secara resmi pemilihan Duta Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Selanjutnya berangkat ke Pondok Rasa Mala. Iya, berangkat dari kabupaten kota masing-masing, dari tiap-tiap kabupaten, Bogor, Sukabumi, dan Lebak. Masing-masing ke Pondok Rasa Mala. Nah, di Pondok Rasa Mala itu agenda yang pertama dilakukan adalah penyambutan secara resmi oleh Ketua Balai kepada para finalis dari kabupaten kota masing-masing. Setelah itu kita juga sempat berbincang ya bersama dengan Bapak Dirjen, Bapak Wiratno, berbincang mengenai konservasi itu apa, konservasi dasar serta peran generasi muda yang dapat dilakukan untuk kegiatan konservasi ini. Setelah itu kita juga keesokan harinya kita mengunjungi PSSEJ, di mana PSSEJ ini merupakan tempat rehabilitasi terhadap satwa raptor, di mana satwa raptor ini adalah burung pemangsa kan. Jadi burung pemangsa ini merupakan satwa endemik yang ada di TNGHS yang patut kita lestarikan. Mengapa? Karena satwa ini mempunyai ciri khas tertentu yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan di luar TNGHS ini. Kita juga mendapat pembekalan materi dari Kepala Balai, dan selanjutnya keesokan harinya kita mengunjungi Suspension Bridge, di mana Suspension Bridge ini adalah salah satu wisata yang berada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jadi kita sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak juga bukan berarti kita cuma boleh mengunjungi destinasi wisata yang ada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak aja nih teman-teman. Jadi kita juga main juga ke Taman Nasional yang lainnya. Gitu. Jadi kita mempunyai banyak pengetahuan, nggak cuma tentang TNGHS aja, tetapi kita juga memiliki pengetahuan tentang Taman Nasional yang lain seperti itu. Gitu. Ya, perlu kita ketahui juga materi-materi yang kita dapat di Pusat Suaka Satwa Elang Jawa ini adalah materi dasar tentang konservasi dan perlindungan tentang elang Jawa, di mana elang Jawa ini adalah satwa endemik yang dilindungi oleh UU nomor 5 tahun 1990. Untuk pembekalan mengenai satwa dan tumbuhan endemik yang ada di TNGHS ini sudah pernah kita dapatkan ya Kang ya, pembekalannya dari Bapak Kepala Balai dan Bapak Nandang. Nah, di sana kita diberi pembekalan mengenai apa itu konservasi, apa itu Taman Nasional, apa saja satwa dan tumbuhan endemik yang ada di kawasan TNGHS ini. Coba Kang disebutin dong satwa endemiknya apa aja nih? Satwa endemik yang ada di TNGHS itu ada 3 satwa kunci. Yang pertama itu ada satwa elang Jawa, yang kedua itu ada owa Jawa, dan yang ketiga adalah macan tutul. Seperti itu. Nah, selain kita diberi materi, kita juga ada sesi nih, di mana suatu malam itu kita dikasih sesi musyawarah atau diskusi tentang dengan pengelola dan pelaku usaha yang ada di TNGHS. Kita diberi kesempatan untuk berdiskusi, bertanya, untuk berbagi pikiran bersama-sama tentang apa itu hutan konservasi dan taman nasional, seperti itu. Untuk kesan saya sendiri, saya merasa bangga bisa berada di tengah-tengah keluarga besar Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa buat saya. Pesan saya, kawasan konservasi itu bukan kawasan yang biasa.
Jadi tidak boleh semena-mena melakukan kegiatan di kawasan itu. Jadi saya sangat disayangkan karena banyak masyarakat yang belum menyadari atau belum tahu tentang kawasan konservasi seperti itu. Kenapa penting diadakan konservasi? Salah satunya karena BTNGHS ini adalah menara air bagi desa-desa yang ada di sekitarnya, bagi 3 kabupaten yang ada di kawasan nasional Gunung Halimun Salak. Nah, selain itu juga Taman Nasional Gunung Halimun Salak itu sebagai rumah bagi hewan dan satwa yang dilindungi. Selain itu juga sebagai penyangga kelestarian dan kemurnian budaya dan penopang kehidupan dan ekonomi yang ada di masyarakat sekitarnya. Nah, hutan itu penting bagi kita. Maka ayo kita jaga, kita lindungi, kita sadarkan diri kita sendiri bahwa kelestarian alam itu serta lingkungan kita harus dijaga dengan sepenuh hati. Saya pernah membaca suatu kata-kata, suatu pepatah bahwa hutan memberikan kecukupan terhadap kehidupan manusia, tetapi tidak dengan keserakahannya. Saya sendiri, saya sangat setuju dengan pernyataan dari Kang Holid. Ada dalam lingkungan orang-orang yang luar biasa ini tentu saja merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya, karena melalui orang-orang yang luar biasa hebat ini saya bisa belajar banyak mengenai apa itu hutan konservasi, apa itu taman nasional, dan apa itu peran kita sebagai generasi muda terhadap masyarakat luas untuk mensosialisasikan mengenai kegiatan konservasi ini. Peran kita sebagai generasi muda, kita tidak memiliki power lebih untuk membuat kebijakan ataupun mengubah kebijakan, tapi kita mempunyai kemampuan sebagai agen perubahan atau agent of change, di mana kita bisa berperan sebagai pemuda atau kita bisa menginfluence kepada teman-teman atau masyarakat di luar sana tentang apa itu hutan konservasi dan bagaimana sih pentingnya hutan konservasi bagi kehidupan manusia dan ekosistem lainnya.